Oke, kita mulai untuk pembelajaran malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini PowerPoint dari Roni Dwi Susanto. Beliau merupakan Direktur Penelitian dan Pengembangan. Ya. Jadi dengan judul Upaya Pencegahan dalam Pemberantasan Korupsi. Ini diprakarsai oleh KPK. Waktu itu disampaikan dalam forum 2 local governance. Ini tata urut presentasi. Tugas dan wewenang KPK mengenal modus operandi KPK, strategi pencegahan TPK, penutup. Kalau TPK tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ini ya. Yang kemarin juga kekuasaan KPK yang baru-baru ini telah dirubah, yaitu kalau ada tindak pidana korupsi harus melalui beberapa izin, ya, yang dulunya tidak ada izin, langsung dilakukan. Nah, ini juga sepertinya agak dikebiri ya, lembaga KPK tersebut. Tapi semoga menjadi lembaga yang tetap eksis di tahun ini. Pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 1 butir 3 adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Ya. Ini ada koordinasi tugas KPK. Yang pertama koordinasi pasal 7, supervisi pasal 8, monitoring pasal 14, pencegahan pasal 13, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pasal 11. Counter partner, tidak monopoli tugas dan wewenang, ya. Dictate, trigger, mekanis, ya. Jadi dulu itu KPK merupakan suatu lembaga independen yang bebas, yang dimana wewenangnya untuk meneliti atau menyidik siapa saja itu bebas. Ya, sekarang dengan kebebasan seperti itu, akhirnya KPK ini seperti dewa ya di dalam negeri. Baiknya seperti itu, tapi jeleknya KPK ini terlalu memanfaatkan situasi jeleknya. Nah, makanya dalam pemerintahan yang sekarang dikasih harus izin ini, izin ini, izin ini. Nah, itu baiknya ya. Baiknya dengan adanya itu KPK tidak semena-mena. Jeleknya siapa aja yang akan melakukan tindak pidana korupsi, kalau ada kong kali kong dengan yang lainnya bisa dikasih tahu KPK mau menyidik. Nah, itu ya. Visi KPK menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien. Misi KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi nanti kalau kamu bekerja di lembaga-lembaga negara, misalkan di rumah sakit,
umum, di Puskesmas, di Dinas Kesehatan. Nah, ini KPK bisa masuk ke wilayah-wilayah tersebut, ya. Jadi dengan adanya pembelajaran seperti ini, maka diharapkan nantinya kamu menjadi tenaga bidan yang kompeten, tenaga bidan yang profesional, yang selalu memperhatikan tindakan-tindakan korupsi sehingga tidak melakukannya. Nah, tugas pencegahan, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menentukan status gratifikasi, penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, termasuk salah satunya ini ya. Jadi melakukan penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, termasuk salah satunya ini. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TBK, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum, melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TBK, pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan pemberantasan korupsi ini nanti penting ya. Tidak hanya pendidikan saja, diharapkan kalian juga mensumbangsih dalam hal penelitian-penelitian, karya-karya ilmiah, bagaimana sih tindak lanjut atau bagaimana cara pemberantasan korupsi. Entah itu di lingkungan rumah sakit ataupun di lingkungan yang lainnya. Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Mau nggak mau kalau kamu menjadi bidan, Anda adalah pelayan publik. Ya, jadi bidan itu pelayan publik. Kajian pengadaan dan pemberhentian PNS. Ini kalau nanti ini pada tahun 2011. Beberapa temuan tidak kredibelnya proses seleksi CPNS dari tenaga honorer. Nah ini ya, masih banyak ya tenaga-tenaga honorer yang sekarang ini, tapi belum sampai diangkat menjadi CPNS. Itu banyak. Tidak ditetapkan nilai minimal kelulusan, passing grade, untuk menentukan kelulusan tes pelamar CPNS. Ya kan? Ini yang akhirnya menjadi polemik karena tidak ada passing grade-nya. Tidak adanya persyaratan yang terukur penetapan perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS tertentu. Kajian pengolahan DAK atau dana alokasi khusus pendidikan. Beberapa temuan penggunaan DAK pendidikan tidak sesuai peruntukan. Kemarin kalau di SMA, SMP ada dana BOS. Nah ini harus dikawal ketat agar tersampaikan ke siswa-siswa. Kalau perguruan tinggi kayak kalian pendidikan tinggi, itu ada juga dana-dana yaitu beasiswa. Ya, beasiswa. Nah, beasiswa ini juga harus dikawal dengan ketat. PP atau Pempres DAK tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, tidak ada standar waktu pencairan dana, tidak semua sekolah melakukan pencatatan aset, Pemda tidak membuat atau menyampaikan laporan DAK kepada Kemdikbud. Nah ini, ya. Sebenarnya pencatatan itu bagaimanapun bentuknya itu harus dilaksanakan ya. Kenapa? Karena dengan pencatatan itu kita bisa menghitung keluar masuknya aliran dana tersebut, sehingga aliran dana tersebut bisa tersalurkan sesuai dengan yang telah direncanakan, gitu ya. Kalau Pemda tidak membuat dan menyampaikan laporan DAK kepada Kemdikbud, wah ini jadi kacau nanti ya. Seharusnya disampaikan.
Pencegahan strategi map-nya ini ya. Jadi ada laporan dari LSM ya, LSM Detection and Prevention, Pusat Monitoring Pencegahan. Berarti dimonitor aja. Lembaga ini dimonitor, diawasi maksudnya dimonitor itu ya, pencegahan first ya, finansial. Ada efektivitas perencanaan dan anggaran. Nah, dari sini maka akan terjadilah perbaikan fokus area terintegrasi, pelembagaan, dukungan pembangunan training center. Sekarang ada juga ya ini dana pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja itu juga perlu diawasi. Disebut dana prakerja. Ya. Itu pendaftaran lewat online. Nah, itu seharusnya seperti itu juga dimonitoring, diawasi dan lain sebagainya gitu ya. Penguatan komponen sistem politik, revitalisasi LHKPN dan gratifikasi dari kemarin ikut aja ya, karena gratifikasi sendiri ini merupakan salah satu tindakan yang merayu ya. Pengukuran kinerja pencegahan dan semuanya ini nanti ke perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional, pembangunan pondasi SIN, perilaku, pembangunan lingkungan politik, berintegrasi dan corruption and penguatan Abgakum. Nah, semuanya ini ke Pusat Keunggulan Deteksi dan Prevensi Korupsi. Sehingga pada nantinya diharapkan ini menjadi suatu sistem budaya anti korupsi. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga benar-benar lembaga-lembaga itu bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan alokasi dana yang sudah direncanakan. Ya. Nah, ini ada perbaikan fokus area dan integrasi ini apa aja sih? Peningkatan sistem pengendalian internal pada KLOP, penerapan VCE pada KLOP, strategis, kajian aspek strategis, pelembagaan SIN, pembentukan tunas integritas, pembangunan sistem integritas, penyelarasan dan aksi strategis SIM, dan lain sebagainya. Ini merupakan cara-cara bagaimana membuat suatu lembaga dengan kinerja yang bagus sehingga pencegahan korupsi bisa diatasi. Ini strategi, salah satu strategi juga pencegahan KPK, strategi jangka pendek, strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat atau pengaruh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Strategi jangka menengah, strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK, perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan negara. Strategi jangka panjang dan berkelanjutan diharapkan mampu mengubah budaya anti korupsi dan persepsi masyarakat terhadap korupsi, budaya produktif dan inovatif. Ini ya. Jadi tujuannya itu hanya satu, membuat sistem di mana sistem tersebut berjalan sesuai yang direncanakan. Sistem apa itu? Sistemnya adalah budaya anti korupsi. Hanya tujuannya itu, ya, membentuk budaya anti korupsi. Strategi pencegahan, pemetaan, dan intervensi menyeluruh. Ada identifikasi atau pemetaan. Ini memuat survei integritas sektor publik, pihak penilaian inisiatif anti korupsi, survei persepsi masyarakat. Ini intervensi ya atau tindakan. Sedangkan sistemnya, kajian sistem administrasi, corruption impact assessment, pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi, panduan penanganan konflik kepentingan. Ini sistem. Nah, individunya bagaimana? Nah, fokus kita yang sekarang ini adalah individunya.
Di pendidikan ini fokus kita adalah di individunya. Bagaimana individu ini agar individu ini membudayakan anti korupsi, gitu ya. Lewat apa? Ya, lewat pendidikan. Yang kemarin ya, pendidikan, terus penelitian, pengabdian diri ke masyarakat. Sehingga pemberantasan korupsi atau tindak pidana korupsi bisa diatasi, ya. Terus kampanye-kampanye itu juga tugas kita ya, kampanye-kampanye membuat media-media tentang anti korupsi. Itu fokus kita di individu sementara ini, karena kita masih dalam pembelajaran. Ya. Konsep SIN. Apa sih SIN? Tadi disebutin Bapak SIN. Nah ini SIN. Sistem Integritas Nasional. Input. Input ini masuknya ya. Dari input, integritas pilar, prosesnya sinergi antar pilar, outputnya integritas nasional, outcome yang dihasilkan kondisi nasional dengan korupsi yang terkendali, impact ya, impact ini adalah tujuan nasional dapat tercapai. Karena impact ini kembalinya kepada visi dan misi tujuan sasaran itu ya, itu dapat tercapai semuanya, itu impact-nya. Ya. Nah, integritas kesatuan pilar ini merupakan juga salah satu tujuan dari konsep SIN agar masyarakat, lembaga, dan lain sebagainya bisa mengerti tentang budaya-budaya anti korupsi, gitu ya. Strategi jangka menengah pencegahan. Kalau tadi ada jangka pendek, ya pastinya ada jangka menengah. Area perubahannya kelembagaan organisasi. Hasil yang ingin dicapai organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran atau saing. Budaya organisasi, birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Jadi kalau Anda bekerjanya kompeten, profesional, mempunyai integritas kerja yang sangat tinggi, sehingga yang penting adalah apa? Ikhlas ya, ikhlas. Kerja itu ikhlas. Sehingga tidak mempunyai pikiran-pikiran untuk melakukan hal-hal yang aneh, ya, hal-hal yang mengandung bau-bau korupsi. Di lingkungan kita perlu diadakan dibudayakan anti korupsi agar budaya itu melekat kepada individu-individu tersebut sehingga individu itu bisa melakukan budaya tersebut menjadi satu kesatuan dalam hidupnya. Ketatalaksanaan sistem proses prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Nah, di dalam good governance ini adalah pemerintahannya menjadi lebih bagus lagi. Regulasi, deregulasi, birokrasi ini nomor 4. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusifulasi ya. Sehingga dengan adanya regulasi seperti ini, akhirnya bisa terarah sesuai dengan tujuan atau perencanaan kita yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber daya manusia ini penting karena pada individunya sendiri, sumber daya manusia ini sangatlah harus diperhatikan. Karena dengan sumber daya manusia yang bagus, sumber daya manusia yang berintegritas, sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan
sejahtera, ya. Itu. Nah, SDM ini sangat erat kaitannya dengan setiap individu. Strategi pencarian jangka panjang, ini untuk jangka panjangnya ya. Diseminasi peraturan perundang-undangan terkait dengan TPK, kampanye anti korupsi pada berbagai lapisan masyarakat atau dunia usaha, lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Melibatkan semua pihak, semua sektor, dan seluruh komponen perumus kebijakan, baik itu pemerintah dan penyelenggara negara lain, menguatkan political will. Jadi masyarakat ini melakukan suatu gerakan masif atau say no to corruption, masyarakat yang kritis, tidak anarkis ya. Kritis boleh, anarkis jangan gitu. Tindak-tindakan kekerasan jangan, tapi boleh Anda kritis. Tapi untuk undang-undang IT ini juga agak bersinggungan ya. Kadang kritis dianggap suatu yang menjelek-jelekan. Nah, ini juga harus waspada juga ya. Masyarakat madani tidak lagi permisif terhadap perilaku korupsi. Sehingga seperti itu. Pemerintah, reformasi birokrasi, pembaruan tata kelola, pemerintahan PDKP. Ya. Ini pemerintah sangatlah berpengaruh dalam pencegahan korupsi. Karena apa? Karena pelayanan-pelayanan yang ada di semuanya ini merupakan ya, terutama pelayanan publik ini kebanyakan adalah dari pemerintah. Dunia usaha, gerakan anti suap, fair competition. Jadi dunia usaha ini juga harus menjadi dunia usaha yang beretika, dunia usaha yang baik sehingga tidak melakukan hal-hal korupsi. Ini kalau dunia usahanya misalkan ya sistem pemerintahannya bagus ya, di dalam pemerintahan kelembagaan pemerintahan bagus, tapi dunia usaha ini kurang bagus. Juga pemerintahannya nanti pada individu-individu tertentu yang masih bisa digerakkan hatinya oleh dunia usaha, ini juga nanti akan menjadi korupsi juga ya. Misalkan gini, udahlah Pak, nanti Bapak saya kasih uang dah kalau ini diizinkan. Jumlahnya uang yang saya kasihkan Bapak segini. Nah, akhirnya tergiur karena apa? Kejahatan itu berasal dari kesempatan yang ada. Ya, kesempatan yang ada. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus menghindari dan dapat mengeliminasi aktivitas yang memberikan celah kepada tindak pidana korupsi. Ya. Celah-celah, oh ini bisa diakalin, oh ini bisa diakalin. Kalau seperti itu, kalau masih ada celahnya, maka orang-orang yang berpikiran negatif akan memanfaatkan hal tersebut. Ya. Maka dari itu perlulah dilakukan deteksi dini kepada individu-individu tersebut, kepada sistemnya, kepada sektornya, sehingga tindak pidana korupsi dapat dicegah. Ya. Di samping itu juga perlulah partisipasi kepada seluruh aspek masyarakat dalam pencegahan korupsi. Dengan adanya partisipasi seperti ini, maka masyarakat akan membantu, ya, akan membantu lembaga KPK dalam melakukan penemuan-penemuan tindak pidana korupsi. Ini ya, yaitu di samping itu semuanya penegak hukumnya juga harus benar-benar penegak hukum yang kompeten, penegak hukum yang profesional. Karena nanti sudah ditangkap dan lain sebagainya,
penegak hukumnya bisa dilobi lagi. Lah lolos lagi ya. Lolos lagi kalau penegak hukumnya ini kurang kompeten, kurang profesional. Nah, ini terima kasih KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena dengan adanya lembaga KPK ini, negara tercinta kita bisa terlindungi dari tindak pidana korupsi. Dari sini ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Oke, nggak ada? Kayaknya nggak ada, Pak. Oke. Untuk yang perlu dipelajari apa besok, Pak? Nah, semua yang telah saya ajarkan dipelajari, yang diajarkan Pak Arief juga dipelajari. Karena besok berkenaan soal-soalnya berkenaan dengan sistem pemberantasan korupsi di lingkungan pendidikan itu seperti apa, ya, bagaimana caranya dan lain sebagainya, ya. Sajul ikut kuliah online. Setelah itu faktor apa saja yang dari dalam maupun dari luar yang bisa mengakibatkan tindak pidana korupsi di dalam lingkungan pendidikan. Dari situ, selamat belajar. Nanti linknya bisa dilihat di Google Classroom. Link ujiannya besok jam 9 jangan lupa ujian. Ujiannya batas waktunya kurang lebih 1 jam ya. Atau kalau nggak 1 jam ya 100 menit ya, agak lebih dari 10 menit. Nah, dari situ nanti sistem akan mati sendiri. Nah, makanya tepat waktu ujian tepat waktu, selesai sebelum batas selesai harus sudah selesai. Perhatikan waktunya, karena sistem akan menutup secara otomatis sendiri. Ya. Kalau terlambat bagaimana? Terlambat nanti kamu akan diblokir oleh sistem. Ya. Tuh, makanya jangan terlambat. Waktu ujian. Jam 9 ya jam 9. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga diberi kesehatan dan selamat belajar.